Oke guys, jadi kita akan masuk ke Word 2013 ya. Ini saya pakai kebetulan 2013 Wordnya. Kita buka. Nah, yang pertama itu ada tampilannya seperti ini. Nah, ini ada template ya. Nah, mungkin kalian bisa gunakan template ini untuk keperluan sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya ini seperti ada surat penawaran seperti ini, terus ada untuk surat lamaran kerja atau kurikulum kita, CV ya. Nah saat ini saya akan pilih yang blank aja. Nah di sini saya ingin menerangkan adalah fungsi-fungsi dari ini bar yang ada di atas ya. Bar yang ada di atas. Nah, di awal kita mempelajari Microsoft Word, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini spasinya ya. Itu bisa mungkin kalau untuk ubahnya bisa ambil ke pack layout, terus pilih centimeter, terus kamu sesuaikan deh. Kira-kira kamu mau buat apa? Biasanya tergantung kebutuhan ya. Atau kamu bisa pilih kertas itu di margin nih. Nah di margin ini ada tipe-tipe kertas, jadi tipe-tipe untuk tulisan gitu ya. Nah di sini ada yang normalnya itu adalah 2,54 cm, terus ada yang narrow ini biasanya untuk cerita ya, terus ada yang moderat. Yang moderat ini biasanya digunakan untuk surat menyurat gitu dan lain-lainnya, atau ada mirror gitu ya. Jadi tergantung kalian kebutuhannya apa, atau kalian mau cek kertasnya itu mau berdiri alias portrait atau mau tidur. Kalau tidur namanya landscape ya, jadi seperti ini kita pakainya yang berdiri. Kalau mau landscape, nah jadi dia seperti ini. Nah jadi dia lebar gitu ya. Oke, anggap kita mau pakainya itu yang berdiri. Oke, kita buat tulisan misalnya. Untuk ngetik nanti belajar sendiri ya guys. Kita mau buat tulisan apa? Misalnya saya pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan sebagai berikut. Terus nah kita bisa enter, terus kita buatin nggak usah seperti itu guys. Kita bahan-bahan yaitu ayam 1 kilo, ini kasar aja dulu ya guys. Terus ikan 1 kilo, terus apalagi kangkung 1 ikat, terus apalagi cabai 1 kilo, bawang 1 kilo, dan beras 1 karung. Itu contoh tulisan ya, nanti bisa kalian sesuaikan. Nah dari contoh tulisan ini kita bisa mengganti dan mengaturnya dari sini nih, home. Kita masuk ke home. Nah di sini ada beberapa pilihan, ada clipboard, font, paragraf, dan style ya. Saya akan terangkan satu-satu nih. Kalau clipboard ini, kalau misalnya kalian mau copy, itu copy bukan copy yang di rumah ya, tapi mau menyalin tulisannya, misalnya seperti ini, kalian blok dulu tulisannya, yaitu klik mouse-nya, tahan yang kiri ya, klik mouse kiri, tahan, misalnya seperti ini, klik tahan, terus ditarik ke sini, terus kalian bisa langsung home.
copy, atau bisa dengan cara klik kanan copy, atau kalian bisa juga dengan cara Ctrl C ya. Di keyboard itu tekan aja Ctrl C. Setelah itu di bawahnya misalnya kalian mau memunculkan kembali, mau menyalinnya di bawah gitu ya. Langsung di sini langsung sudah ada ya paste di sini gitu. Atau dari sini juga bisa sih. Pastekan di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sekarang sudah ada 3 paragraf tulisan ya. 3 paragraf tulisan yang mau kita atur. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar copy paste gitu ya. Kalau misalnya kamu mau pindahin apa ya? Misalnya di sini ada yang mau kamu anggap di sini ada beras 1 karung dan minyak 2 liter gitu ya. Nah, ini kan berbeda nih tulisannya. Jadi, oh ternyata ini harusnya di bawah gitu. Kamu mau pindahin. Nah, tinggal ambil ke tombol ke button home, home, terus cut. Cut dia otomatis hilang. Terus kamu pindahin deh mau di mana. Nah, misalnya kamu mau di bawah. Nah, tinggal Ctrl V atau langsung seperti tadi ya. Saya ulangi lagi. Kamu tinggal pastekan aja seperti tadi. Jadi dia udah di bawah ya, udah di bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merubah tulisan. Ini kita untuk mengatur paragraf dulu ya guys. Untuk kedepannya nanti akan ada episode-episode lainnya gitu. Oke, kita akan mengatur tulisan. Nah, di sini ada pengaturan tulisan. Kamu mau tulisan yang bentuk apa? Misalnya kamu mau tulisan yang seperti tulisan tangan deh. Nah, jadi dia seperti itu gitu. Oke. Dan kamu bisa sesuaiin ukuran tulisannya. Nah, kamu mau agak besar, bahkan mau besar sekali ya seperti itu. Nah, biasanya yang kita gunakan itu adalah ukurannya 12. Seperti itu. Biasanya kalau untuk membuat cerpen, membuat surat menyurat itu ukurannya 12 ya. Oke, lanjut. Misalnya di sini judulnya pergi ke pasar. Nah, jadi misalnya seperti itu. Terus tadi saya karena saya kurang suka dengan tulisan seperti itu, jadi saya mau ubah. Kita ubah seperti ini deh ya. Nah, jangan deh seperti ini. Kita ubah ke bentuk yang formal ya, ke bentuk yang ini deh. Oke. Nah, kita bisa atur paragrafnya, spasinya. Harusnya kan ini di tengah tuh ya. Kita blok dulu sama seperti tadi, klik kiri, tahan, terus geser. Kita ambil home lagi. Setelah itu ambil yang sini, paragraf ya. Kita ambil yang sentral. Nah, di sini ada yang center atau Ctrl E langsung bisa. Kalau di 2013 ini sih udah lengkap gitu ya. Pergi ke pasar, otomatis dia seperti langsung menyesuaikan ke tengah paragrafnya. Oke, lanjut. Nah, biasanya judul itu kan tulisannya huruf besar. Jadi kita ambil lagi ke home, lalu kita ambil yang ini di font bold ya, bold namanya. Atau kalau di keyboard kamu bisa langsung tekan Ctrl B seperti ini. Nah, biasanya kan ini ada garis bawah ya, garis bawah. Ini ada merah-merahnya ini karena saya masih menggunakan language-nya itu bahasa Inggris. Jadi dia tidak ada dalam bahasa Inggris. Makanya dia merah-merah. Ini adalah untuk memberikan garis bawah, dan ini untuk memberikan efek miring pada tulisan ya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kita akan pengenalan dulu ya. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah seperti akar kuadrat. Nah, ini
misalnya nih pada hari itu suhu sangat panas, yaitu mencapai 37 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita blok yang nolnya ya. Kita blok yang nolnya, baru kita tekan yang ini apa sih namanya untuk jadi pangkat ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau di bawah, dia bisa yang seperti ini. Jadi dia tulisannya nanti kecil, tapi dia di bawah letaknya. Kalau mau tulisannya besar ya dia di atas gitu. Ya. Terus ini juga kita bisa membuat misalnya nih ya. Misalnya kita mau membuat tulisannya miring ya. Misalnya nih yang ini deh. Misalnya kita mau membuat tulisannya miring. Nah, kita ambil yang ini aja nih. Cengkes ya. Kok cengkes. Kita mau membuat tulisannya apa namanya? Hurufnya huruf besar gitu. Jadi ini langsung ke sini. Kita tentukan ini udah ada ya. Misalnya ini kan udah pas ya tadi ya. Kita mau kecil semua. Jadi dia kecil semua, atau mau yang huruf awalnya aja besar bisa. Ini jadi besar, oke. Ya. Atau mau huruf besar semua jadi seperti ini ya. Oke. Ini nanti sudah ada contohnya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin saya mau membuat highlight. Highlight itu artinya diwarnain tulisannya. Kalau di catatan itu kan biasanya ada di stabiloin gitu ya. Mungkin yang perlu kita garis bawahin adalah ini misalnya mencapai 37 derajat Celcius gitu ya. Jadi kita highlight itu. Nah, jadi kita highlight di situ dan warnanya bisa kita sesuaikan ya. Terus warna untuk tulisannya juga bisa kita sesuaikan ya. Cara menyesuaikannya gimana? Kembali lagi ke home, lalu kita masukkan ke font color ya, font color gitu. Sorry ya, bahasa Inggrisnya agak rancu. Nah, kita bisa sesuaikan warnanya nih. Mau warna apa? Itu sesuaikan saja sendiri ya. Oke. Setelah itu kita bisa kasih apa namanya ya? Di sini juga kita bisa membuat paragraf seperti mengatur paragraf. Nah, misalnya tadi ini ya. Ini ada paragrafnya, kalau seperti ini kan itu left. Jadi dia ke samping ya, seperti tulisan biasa. Kalau ini tadi dia ke tengah, dan ini dia paragrafnya dia dari kanan gitu, bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ini dia rata ya, rata. Jadi nanti kamu buat tulisan panjang-panjang dia akan rata tulisannya. Contohnya nih seperti ini. Saya buat seperti ini. Nah, jadi dia otomatis akan menyelesaikan di rata. Oke. Jadi dia rata. Lain halnya seperti yang ini ya. Lain halnya seperti ini. Nah, kalau itu kan dia nggak rata. Apalagi yang ini ya, nggak rata. Jadi kalau ini dia otomatis rata. Terus kalau kamu mau buat surat ya, itu biasanya ada jarak antara paragraf pertama sama paragraf kedua, itu ada jarak. Itu namanya apa sih namanya itu? Ya paragraf sih, spasinya gitu. Kamu bisa langsung ke paragraf, terus masuk ke sini nih. Kamu bisa kasih jarak. Biasanya jaraknya bisa 1,5 atau 2. Jadi dia ada spasinya ya. Jadi seperti itu. Jadi buat supaya tulisannya itu lebih bagus gitu, lebih rapi ya. Lebih rapi. Nah, sedangkan fungsi ini mungkin kita belum masuk dulu untuk hari ini ya. Kita akan sesuaiin tulisannya dulu. Lalu kita bisa atur stylenya kita. Style tulisannya itu apa namanya ya, yang besar gitu atau space
Ini adalah contoh-contoh dari sini, tapi ini versi singkatnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu mau mencari misalnya ini udah banyak nih, udah 10 halaman gitu ya. Kamu mau cari kata minyak. Minyak ada di mana ya gitu kan. Misalnya kamu bisa langsung ke find. Find. Oke, kamu bisa klik atau Ctrl F ya. Saya tekan kata minyak. Nah, dia otomatis akan menyorot ke kata minyak gitu. Jadi kamu tidak perlu lagi membaca satu persatu halaman demi halaman untuk mendapatkan kata minyak gitu ya. Itu adalah fungsi dari find. Jadi oke guys, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi nih, gimana cara menyimpannya. Nah, kalau sudah selesai pekerjaan pasti kita simpan ya. Cara menyimpannya itu adalah nih, ada seperti kartu ya, disket kalau ya, atau file terus save atau save as. Kalau misalnya itu kamu edit, save aja. Tapi kalau kamu itu tulisan pertama kamu, bisa save as ya, atau kamu edit tapi mau dibedain judulnya, kamu bisa save as gitu ya. Oke, kita save. Kita save-nya kemana nih? Ke komputer, terus my dokumen. Oke, ke my dokumen, pergi ke pasar. Jadi seperti itu saya letakin di my dokumen ya. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, oke, habis ya. Untuk membukanya kembali gimana caranya? Untuk membukanya kembali, kamu bisa masuk pertama dari Word ya. Ada dua cara ya. Pertama dari Word, terus kamu buka yang mana nih? Terus ambil blank dulu. Setelah itu kamu open mana sih dia ya? Nah, ini dokumen. Nah, di sini ada pergi ke pasar ya. Di sini kalau misalnya kamu nggak tahu atau bukan nggak ada di sini, kamu bisa browse, cari di komputer kamu di mana kamu simpan, karena tadi kita simpannya di dokumen. Lalu sangat gampang ya gitu ya. Jadi tinggal klik 2 kali, nah dia otomatis akan keluar. Tinggal kamu edit sesuka hati ya. Oke guys, itu dulu. Mungkin untuk kedepannya di minggu depan kita akan coba mempelajari tentang insert ya. Insert apa namanya, kolom bar insert ya, insert. Oke, ditunggu minggu depan ya. Sekian dulu saya ucapkan, terima kasih dan semoga bisa dipraktekin dengan catatan apapun ya. Yang penting intinya mau belajar, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.